Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Novi pun punya masa lalu sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai. Ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas. Jadi dia ini digaji oleh YouTube, dia bekerja dengan YouTube. Jadi jangan dikira dia ini tulus banget gitu loh, menolong tanpa pamrih. Dia ini bekerja. Kalau seandainya ini tidak menghasilkan, mungkin dia masih berada di pramugari. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Dan kalian tidak boleh bercanda-bercanda tentang orang yang telah menjadi korban dari tindak kriminalitas. Bagaimana mungkin kita orang yang tidak cacat menghina orang yang cacat? Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai. Ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Nah, kemudian kita tidak membahas masa lalu di sini. Ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Nih, dengerin kata Bang Kamarudin, Novi ini harus diaudit juga. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya si Novi itu diaudit supaya jelas kemana uangnya selama ini. Terlihat dari gaya hidup aslinya dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Silakan komentar yang cerdas ya. Nanti gue jelaskan lagi kenapa gue harus membela Agus, bukan karena Agusnya, tetapi karena kemanusiaannya. Saya akan berhenti menjadi lawyer kalau tidak bisa memenjarakan si N. Sombongnya. Nah guys, jadi itulah tanggapan dari Tengku Zanzambila yang menyampaikan bahwasanya Novi ini terlalu overacting dalam menanggapi kasus Agus ini. Nah, dia juga mengatakan bahwasanya uang donasi yang untuk Agus itu adalah sepenuhnya hak dia. Jadi terserah mau digunakan seperti apa, itu pendapat dari Tengku Zanzambila. Sementara berseberangan dengan apa yang berkembang di publik saat sekarang ini, bahwasanya uang donasi yang sudah diberikan tersebut harus tepat sasaran. Bagus memang untuk Agus, tapi harus tepat sasaran, yaitu kesembuhan matanya. Nah, tadi yang disampaikan Tengku Zanzambila bahwasanya tidak apa-apa uang itu digunakan oleh Agus untuk keperluan lain seperti bayar rumah dan lain-lain dan memberikan orang tuanya, asal pengobatannya berjalan walaupun menggunakan BPJS. Kenapa orang-orang mau berdonasi? Karena waktu itu Agus sendiri yang bilang lambat pelayanannya menggunakan BPJS. Maka dari itu banyak warganet yang bersimpati agar proses penyembuhannya cepat dan memberikan donasi hingga terkumpul 1,5 M. Nah, semua donatur yang sudah memberikan uang itu semua kan berharap agar proses pengobatan dan kesembuhan mata Agus itu diproses secepat mungkin. Entah itu dia pergi ke luar negeri atau menghubungi dokter-dokter terbaik dengan uang yang sudah terkumpul. Itu tujuan utamanya. Makanya di sini sebenarnya bukan Novi yang overacting, tapi emang yang disampaikan Novi itu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kata Tengku Zanzambila, harusnya yayasan Novi itu diaudit kemana saja uang itu diberikan. Muncul statement bahwasanya Tengku Zanzambila ini menuduh Novi ini mungkin iri kepada Agus. Padahal belum tentu itu kenyataannya. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Ya kalau Agusnya digituin kan kasihan loh, dia orang buta. Kalau salah kan diluruskan, diperbaiki. Ya Abbas, gue juga kasih tahu sama lu ya, denger nih baik-baik ya, dengerin, gue nggak marah nih, dengerin ya. Sebenarnya
lu juga sebagai pengacara daripada si Agus, harusnya lu nggak langsung itu melaporkan si Novi. Kalau memang lu tahu itu bisa diselesaikan secara baik-baik, lu bisa jumpain si Novi, ini gimana, maksudnya gimana. Jangan ujuk-ujuk lu tiba-tiba buat LP dengan si Agus. Kalau memang lu bisa memediasi mereka baik-baik, itu jauh lebih baik daripada lu ngelaporin dan membuat situasi menjadi panas. Paham nggak sih lo? Situasinya menjadi masalahnya menjadi kisruh, masalahnya menjadi ribet. Mereka udah selesai kok di podcastnya si Denny Sumargo. Mereka sudah berdamai dan mereka sudah sepakat bahwasannya uang itu diserahkan dulu ke yayasan dan kemudian dilakukan pengobatan terhadap si Agus, dan uangnya itu dari yayasan terus dikasih, itu jelas kok gitu loh. Jadi lo juga jangan ujuk-ujuk menyalahin Teh Novi. Oh, ini harusnya bisa diklarifikasi. Nah, lo sendiri ketika lo mendengar dari si Agus, lo langsung konvensi pers, lo sibuk-sibuk ngasih tahu sana sini buat LP sana sini. Lo yang bikin kisruh sebenarnya, ya. Sebenarnya mereka udah selesai, tapi lo yang membuat situasi menjadi panas, ya. Oke. Nah, harap ya kamu juga punya kebijaksanaan untuk memediasi mereka dengan baik. Kasih tahu sama ya. lu ya. Seperti halnya Denny Sumargo, dia sudah selesaikan, tahu-tahu muncul kamu menjadi panas. Harusnya kamu itu sebagai lawyer itu udah ngambil tindakan terlebih dahulu untuk jalan keluarnya itu baik-baik, baik-baik seperti itu. Harusnya lu nggak langsung itu melaporkan. Ya. Guys, menurut netizen ini kalau memang tujuan awal Farhad Abbas ini baik, tentunya dia tidak melakukan preskon dan juga membuat laporan terhadap Teh Novi ini. Harusnya yang dia lakukan adalah dia menengahi dan memediasi antara Agus dan Teh Novi ini. Jadi bukan ujuk-ujuk membuat laporan terhadap Teh Novi. Padahal belum tentu juga Farhad Abbas ini mengetahui seutuhnya bagaimana cerita sebenarnya mengenai donasi Agus dan Teh Novi ini. Malah sebaliknya, Farhad Abbas malah mengompori Agus untuk membuat laporan kepada Teh Novi ini. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut, begitu. Nah, artinya orang ini bermasalah. Dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Mengingat dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial, di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nanti kalau udah diusut baru. Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar. Ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Halo sahabat, jadi kali ini kembali saya bahas dan balas komentar ya. Masih mengenai topik Novi Pratiwi. Oke, langsung saja. Komentar kali ini datang dari Cyber 2006. Isi komentarnya, netizen menganggap si N atau si Novi adalah wanita paling suci dan mulia di Indonesia, Bang. Oke. Jadi begini ya, Novi Pratiwi itu digaji oleh YouTube. Ya, dia dapat penghasilan dari YouTube. Jadi dalam pandangan saya, ini pendapat saya pribadi, 2020 itu kan pandemi. Ya, mungkin penerbangan agak berkurang. Dan waktu itu dia viral, videonya menolong orang, ODGJ. Kemudian viral, booming, dan akhirnya dia berhenti jadi pramugari. Karena dalam pandangan saya, YouTube-nya ini lebih menghasilkan. Cocok dia viral waktu itu. Ya, makanya dari situ karena ini viral, karena ini menghasilkan, akhirnya dia lanjut di YouTube ini. Jadi dia ini digaji oleh YouTube, dia bekerja dengan YouTube. Jadi jangan dikira dia ini
tulus banget gitu loh, menolong tanpa pamrih. Dia ini bekerja. Kalau seandainya ini tidak menghasilkan, mungkin dia masih berada di pramugari. Karena setiap orang perlu makan. Ya, setiap orang perlu bekerja, kecuali dia punya warisan. Tapi di sini dia perlu bekerja. Dan YouTube ini menghasilkan, akhirnya dia keterusan di YouTube ini. Jadi setiap dia bikin konten itu dibayar. Setiap dia upload di YouTube itu dibayar. Jadi dalam pandangan saya mungkin misalnya 5 juta ya 1 juta buat konten yang orang-orang ODGJ, 4 buat dia. Jadi dibayar, digaji gitu loh. Dia menghasilkan. Jangan kira dia ini wanita yang mengorbankan segala sesuatunya. Ya, makanya diupload ke YouTube. Pernah nggak dia menolong orang nggak diupload di YouTube misalnya? Hal tersebutlah yang membuat netizen dan masyarakat Indonesia tersulut emosi sehingga banyak yang membelah Teh Novi dalam kasus ini. Iya guys, jadi itulah beberapa informasi mengenai berita Agus dan Teh Novi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.